Anda tentu tidak asing dengan tokoh yang akan menjadi tamu saya kali ini. Belakangan namanya selalu menjadi berita di berbagai media massa. Tindakan-tindakannya yang kontroversial menarik perhatian publik. Banyak yang memujanya, tapi ada pula yang sebal dengan ulahnya. Tapi sebelum saya hadirkan tokoh kita di hadapan Anda, ada baiknya kita simak tayangan berikut ini. Nggak main-main. Sorry ya, Anda nyesel ya. Aku nggak main-main ya. Di sana ya, di sana. Di sana ya, siap. Kamar kecilnya bersih nggak? Bersih, Pak. Iya. Kayak kamar kecilnya penumpang. Baik. Ya. Jangan sampai keretanya terlambat karena kita. Ayo. Masih tinggi sekali ya. Yang ketiga. Ini pancinya Ini mungkin nggak dinaikkan itu? Nggak mungkin ya. Kita menangis kalau harus meninggalkan PLN karena sekarang ini teman-teman PLN di seluruh Indonesia lagi semangat-semangatnya untuk bekerja mengubah PLN. Tokoh saya kali ini adalah Dahlan Iskan. Iya, Pak Dahlan, terima kasih banyak Anda sudah hadir. Silakan duduk. Ya, Pak Dahlan, di tangan saya ada sebuah buku berjudul Sepatu Dahlan. Dan saya dengar buku ini lahir karena terinspirasi oleh kisah masa kecil Anda. Saya dengar juga begitu. Oh. Pertanyaannya adalah, apakah benar waktu kecil Anda tidak punya sepatu? Ya memang begitu, karena waktu itu kan zaman memang masih susah. Saya hidup di desa yang sangat di pedalaman, 16 kilo dari kota Magetan. Apa semiskin itu orang tua Anda sampai untuk beli sepatu aja nggak mampu untuk Anda? Ini soal sepatu ini ya. Ya bapak saya itu buruh tani, petani yang tidak punya sawah. Merangkap kalau pas tidak ada pekerjaan dia jadi tukang kayu serabutan. Jadi kalau ada orang mau memperbaiki pintu atau memperbaiki meja, panggil bapak saya begitu. Jadi ya memang tidak mungkin lah bisa beli sepatu. Menarik untuk mengikuti kisah sepatu Dahlan ini karena selain sepatu ada juga persoalan sarung yang mempunyai arti penting bagi seorang Dahlan. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti kisah Dahlan Iskan. Hidup bagi orang miskin harus dijalani apa adanya. Demikian kalimat yang ditulis oleh Dahlan Iskan dalam buku Sepatu Dahlan. Lahir dari keluarga miskin, saat kecil ia hanya bercita-cita memiliki sepeda dan sepatu. Keinginannya memiliki sepatu akhirnya terwujud saat ia duduk di kelas 3 Alia. Namun itu pun hanya sepatu bekas. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, Dahlan kemudian sukses menjadi raja media di Jawa Timur. Karirnya dimulai sebagai reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. 1 tahun kemudian, ia menjadi wartawan majalah berita mingguan Tempo. Tahun 1982, Dahlan mendapat tugas memimpin koran Jawa Pos yang akan bangkrut. Di tangan pemuda asal Takeran, Magetan, Jawa Timur ini, koran yang berbasis di Surabaya itu berkembang pesat. Kiprahnya di bidang media semakin berkibar ketika Dahlan Iskan mendirikan stasiun televisi lokal JTV Surabaya. Pria berusia 61 tahun ini kemudian semakin dikenal banyak orang saat dirinya dipercaya menjabat sebagai Direktur Umum PLN. Selang beberapa tahun kemudian, ia dipercaya menjadi orang nomor 1 di BUMN.
Ya. Walaupun tadi saya sudah sebutkan bahwa saya sudah mendapat gambaran betapa miskinnya Anda waktu itu, tapi kalau orang lihat Anda sekarang dengan gaya Anda dan kedudukan Anda, rasanya belum percaya. Bisakah Anda ceritakan bagaimana situasi di rumah Anda waktu Anda kecil? Waktu itu pertama ya, karena ibu saya sudah meninggal waktu saya kelas 6 SD, sehingga saya tinggal hidup dengan adik saya yang waktu itu baru umur kira-kira 6 tahun, kemudian dengan kakak saya yang wanita yang sudah 6 tahun lebih tua dari saya. Tentu karena sekolah saya itu jauh 6 km, sehingga saya berangkat 6 kilo, pulang 6 kilo. Nah, waktu sudah pulang sampai di rumah kadang-kadang tidak ada beras, tidak ada makanan. Nah, kalau sudah begitu biasanya saya ke kebun tebu miliknya BUMN. Saya mencuri tebu lah di situ. Ini pasalnya kenapa Anda sekarang harus diminta pertanggungjawabannya. Ya, karena kemarin minggu lalu saya mengunjungi pabrik gula Kanigoro namanya. Itu dulu pemilik lahan yang dulu sering tebunya saya curi. Anda minta maaf di situ? Saya minta maaf di situ. Agak lega saya. Sebetulnya kalau toh sempat menangis begitu, itu biasanya pulang sekolah, panas sekali kalau musim kemarau, dan itu jalanan kan berdebu, waktu itu belum ada aspal, sehingga saya harus kadang-kadang jalan harus sangat di pinggir dan sambil jinjit karena saking panasnya debu itu. Dan tapi sampai di rumah, karena saya ini mengembalakan kambingnya tetangga. Jadi tetangga yang agak mampu itu punya kambing, ditaruh di tempat saya supaya saya gembalakan. Nah, ketika pulang sekolah belum ada makanan, nggak ada beras saya lihat. Tapi kambing yang saya taruh di kandang di depan rumah itu begitu melihat saya pulang, dia semua mengembik, minta segera dilepas karena sejak kemarin kambing itu belum makan juga, begitu. Sehingga waktu saya masuk pekarangan rumah sudah mbek. Maksudnya cepat dilepas gitu. Iya. Ya, kalau sudah Jadi begitu kambing pun mengenali Anda ya. kalau sudah begitu biasanya saya segera sembahyang zuhur, kemudian habis itu ya sudahlah kita lepas dulu kambing-kambing itu, ada 20 kambing, 20-22 tergantung sedang beranak atau tidak. Kemudian kambing itu kita bawa ke pinggir sungai. Iya. Nah, kemudian dia makan rumput di perengan sungai, di kanal namanya. Nah, sambil kambingnya itu makan rumput, biasanya dia sudah nggak peduli saya lagi. Nah, saya copot baju, copot celana, telanjang, terjun ke sungai, mencari ikan. Nah, saat itulah saya bisa, tentu kadang-kadang dapat ikan, kadang-kadang cukup banyak. Kemudian saat itulah dapat makanan. Dan kebetulan di pinggir sungai itu sering juga ada sapi yang digembalakan di situ. Itu banyak kotoran sapi yang sudah kering. Nah, biasanya kotoran sapi yang sudah kering itu kita nyalakan, kita apikan gitu. Nah, nanti ikannya dibakar di atas kotoran sapi itu. Ya. Sudah kebayang rasanya. Iya, orang Jawa bilang gila nih. Oh, enggak lah, enggak. Enak itu ya. Karena kotoran sapi yang sudah kering itu enggak ada baunya, enggak ada. Ya, waktu itu sih enggak ada rasanya, enggak ada baunya. Iya. Nah, jadi sesudah SMA baru Anda punya sepatu sendiri. Kelas 2 SMA akhir saya punya sepatu, saya dibelikan sepatu, dan sepatu itu sepatu bekas, sepatu cat bekas yang di bagian jempolnya ini udah bolong. Jadi kalau saya mau lihat jempol ya kelihatan begitu. Dan bagian belakangnya ini sudah robek. Gitu. Sepatu pertama Anda pertama seperti kali. itu? Iya. Dan itu aja membuat Anda bahagia ya? Iya, karena begini, saya waktu SMA atau aliyah waktu itu namanya, itu sering menjadi petugas upacara. Kadang-kadang jadi inspektur upacara, kadang-kadang jadi komandan upacara, kadang-kadang mimpin lagu Indonesia Raya, begitu. Dan setiap kali saya bertugas di depan upacara siswa, waktu itu upacara siswa bukan pembina yang menjadi petugas upacara, siswa sendiri secara bergilir. Dan kalau saya lagi jadi inspektur upacara, naik ke panggung, ya saya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, begitu. Nah, sehingga ketika akhirnya punya sepatu meskipun bekas, ya kelihatan gagah juga bahwa saya jadi inspektur upacara pakai sepatu.
Tapi apa betul Anda memakai sepatu itu hanya pada hari Senin? Iya betul, waktu upacara itu. Jadi karena kalau saya pakai tiap hari, pertama ya lecet kakinya, karena tidak biasa pakai sepatu. Iya. Dan yang kedua, nanti kalau saya pakai tiap hari, tidak bisa tahan sampai tamat aliyah, tamat SMA itu. Karena kalau dipakai tiap hari, jalan kaki 6 kilo, kualitas sepatu pada saat itu kan tidak sebagus sekarang. Saya kira pasti dalam 3 bulan jebol dan nanti saya tidak pernah membayangkan akan punya sepatu berikutnya. Jadi harus diawet-awet. Harus dijaga supaya bisa Iya. bertahan 1 tahun. Iya. Dengan cara dipakai hanya pada hari Hari Senin. Senin saja. Ya. Di tangan Dahlan Iskan, sarung mempunyai fungsi yang banyak sekali. Fungsi apa saja? Ikuti terus Kick Andy.